Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya Rabbi Mustafa qasidana waghfir lana Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kembali yang sangat saya hormati pengurus Yayasan Persatuan Ukhuwah Islamiyah Masjid At-Taqwa, pada pembina kita Pak Haji Winarso, ada pengurus kita Bapak Haji Wage, Bapak Haji Iswayudi, Pak Pasono, Pak Rusti, Bapak Sadino Salim, Pak Pedi, pengurus yang lainnya, para tuan-tuan guru, para asatidzah, Ibu Haja, ada tokoh Wan Haji, ada Pak Haji Tito nih, ya, dan jamaah dari Masjid Solihin, ada Pak Budi Puroko, teman saya dari Masjid Nurul Ikhlas, dan yang lainnya, mohon maaf. Kembali kita baca Fatihah, sekali lagi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, anak keluarga keturunan kita selalu selamanya tetap dalam lindungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada daun yang jatuh dengan sendirinya. Tidak ada angin bertiup dengan sendirinya. Tidak ada air hujan jatuh dengan sendirinya. Tidak ada yang bisa mengantarkan kita duduk di tempat ini kecuali ada yang menggerakkannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mengawali taklim dari lubuk hati yang amat dalam, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah saya dikasih sakit karena dosa saya banyak. Yang kedua, mengucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairul jaza kepada seluruhnya keluarga besar Majelis Taklim Masjid At-Taqwa yang ikut mendoakan kesehatan saya sehingga saya bisa pulih kembali, diizinkan Allah Subhanahu wa taala bisa berinteraksi. Saya pikir saya mati waktu itu, ya, habis dah. Ya, saya memang punya gambaran umur saya 61 atau 63. Ya. Saya pikir 61 habis dah. Saya bisikin sama bini saya, kalau aku mati jangan kawin lagi ya. Gitu. Hidup saya. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Saya udah bisa. Pak Haji, makasih ya Wan Haji, Ibu Haja, Ustazah semuanya. Kali
Lagi, terima kasih sebagai catatan amal kita. Jadi memang kalau ada saudara kita sakit, wajib bagi kita mendoakan yang sakit juga mendoakan orang-orang yang sehat. Baik, tanpa berpanjang kalam. Saya bacakan dulu kitab aslinya. Babu Arkanis Solati. Ar-ruknu logotan janibus syai'il aqwa. Istilahan ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu ila bihi ila akhiri. Hari ini kita mencoba membahas tentang rukun-rukun sholat. Kita ngaji fikih nggak pernah lewat saya dari Masjid At-Taqwa Ahad 8 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 10 November 2023 Hari Pahlawan. Oh iya Pak ya. Hari Pahlawan tuh makan durian yang enak. Ya, maaf saya mau masuk sebentar sebelum menjelaskan ini. Ya, ini semalam ada pengajian di Kelatif. Ya, saya punya kitabnya namanya apa namanya ini? Nasul Ibad. As-sholatu imaduddin ay qawamuddin kama ana maudu qawamul bait. Salat itu tiang agama. Saya ulangin, salat itu yang amat kuat. Seperti bangunan yang kalau nggak ada tiangnya, nah, ini masjid kita yang megah. Ini kalau nggak ada penyangga tiang-tiang ini, ambruk. Salat itu hak siapa? Allah. Kewajiban siapa? Saya mau ngomong di demi Allah. Saya bersyukur saya sakit demi Allah. Ternyata banyak hikmah di dalamnya. Maaf, saya tidak bermaksud nyindir. Ternyata banyak pasien. Kenapa saya pilih di kelas gitu? Padahal saya oleh Pak HNW, oleh Pak Yusuf mau dipindahkan di kelas. Saya nggak mau. Nggak pernah. Saya nggak manja orang. Waktu hari Senin mau dipindahkan ke ruang khusus. Saya nggak mau. Saya tidak mau. Kecuali saya pindah sembuh. Nah, kata dia nggak bisa begitu. Dicopot-copotin selanga saya mau pindah. Kalau hanya sakit juga ngapain pindah? Yang saya mau ambil hikmahnya begini terkait ini. Itu kopi enak banget lihat Anda Pak Budi. Ya. Maaf. Ketika sholat itu tiba, zuhur dan seterusnya. Di ruangan itu, maaf, tak satu yang sholat. Padahal agamanya, saya ulangin ya, saya kan 7 hari di situ. Tidak ada yang sholat. Ini bahaya ini. Padahal sholat itu wajib. Hak siapa? Allah. Ada yang nanya, bagaimana mau sholat? Ini diselang, ini pakai infus, ini dikasih selang, di kateter, dibolongin, kan kayak robot. Bisa nggak orang uduk pakai? Nggak bisa. Tayamum? Nggak bisa. Saya ulangi nih. Tidak uduk tidak bisa. Ini perlunya usul fikih. Uduk tidak bisa kata dokter karena nggak boleh kena air. Tayamum apalagi. Berarti ketika mau sholat bisa nggak orang nggak uduk? Nggak. Nggak tayamum? Nggak bisa. Sementara sholat hukumnya ini dia. Muncul usul fikih. Karena sholat udah tiba, maka wajib sholat. Tanpa uduk, tanpa... Tuh, ini ilmunya. Ingetin yang jenguk. Sholat. Gimana sholatnya? Sholat. Lihurmati waktu, menghormati Allah yang sudah memanggil kita. Itu Nabi yang ngasih tahu. Tetap sholat, nggak uduk, nggak tayamum, madep mana aja. Saya kebetulan madepnya kiblat. Madep jangan diputer. Madep mana saja, sholat tanpa uduk, tanpa menggugurkan kewajiban kita kepada Allah, memenuhi hak Allah. Tidur yang nggak bisa duduk.
nggak bisa berdiri tidur, cukup caranya kata fikih. Kalau zuhur ambil 2. Namanya diapain? Oh, dikondor. Apa namanya? Dikosor. 2. Gampang niatnya. Allah, saya niat sholat zuhur kosor. Tuh. Udah gini. Baca Fatihah aja, nggak usah macam-macam. Baca Fatihah, nggak usah ayat. Kalau mau ya silakan bisa baca Fatihah. Bukan Fatihah doang nih, Allah. Fatihah, bukan ya. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Udah selesai, ruku, tidak, terus salam, selesai. Allah ridho. Tuh. Ntar asar ketemu lagi. Hah, 2 lagi. Nggak boleh dijamak karena sakit. Karena nggak udu. Nanti asar kosor lagi. Begitu lagi. Nanti maghrib kosor nggak? Maghrib. Enggak. Jangan 1,5. Nggak ada kan? 3. Nanti isya 2. Subuh 2. Tanpa udu, tanpa tayamum. Kenapa kata Allah? Seandainya kalian mati saat itu belum sholat, kafaro. Tuh. Maka kalian kafir. Nggak hormat sama aku yang memberikan kewajiban hidup. Saya merinding, saya sedang komunikasi dengan MUI karena saya juga pengurus di MUI Pasar Minggu. Coba kerjasama dengan rumah sakit, ngingetin orang yang sakit bahwa sembahyang itu wajib. Oh, ini pentingnya ngaji ternyata. Jadi kalau nanti kita ngelihat saudara, ya kita kan banyak orang sakit, ingetin aja, sholat. Gimana? Udah sholat aja. Sama kita lagi di kendaraan, macet, lagi nyetir, lagi di kereta. Nah, itu gimana? Lalu sholat tanpa uduk, tanpa tayamum, di kereta sambil diri. Jangan ruku. Permisi, saya mau sembahyang. Ya, nggak usah. Dalam hati, karena bigolbi. Saya takut belum sampai rumah kecelakaan. Kafaro. Saya kembali yang tadi, sholat mah itu wajib sampai dalam hati saja. Kalau udah bisa ngapa-ngapain, atau bikatil jawab. Orang rumah sakit kedip-kedip matanya. Allahu Akbar dalam hati. Allahu Akbar. Itu wajib. Nanti kalau ibu bapak ngejenguk orang lagi kedip-kedip, jangan bilang begini. Bahaya nih. Kayaknya mau ngabisin nih. Matanya kelap-kelip. Bukan, dia lagi ngapain. Ya, apa ya? Nggak biasanya begini nih, melotot-melotot. Bukan, dia lagi sholat. Jadi sholat. Nah, lalu bagaimana? Apa namanya konsekuensi kebangetan saya ketinggian? Apa? Dampaknya ya. Kan tadi orang di rumah sakit sholat tidak wudu, tidak apa? Baik dia, sembuh, pulang ke rumahnya. Saya ngomong bukan karena saya ini buat praktek ilmu karena saya udah ngalamin 5 kali operasi saya. Nah, ini pulang, gimana caranya? Ini usul dong ngomong, fikih. Maka yang orang dirawat itu 7 hari, seperti saya, ketika pulang sholat zuhur, habis sholat zuhur dia i'adah. Balas yang kemarin tuh, kodo. Kan kemarin tidak sah katanya. Karena tidak uduk, tidak tayamum. Berarti kalau 7 kali 5, 35 apa? Waktu. Payah juga ngerjainnya. Saya habis johor, belum qobliyah, ba'diyah. Kalau kurang-kurang ngerti ribet juga nih. Kodo, habis johor, saya tambah johor 4. Ntar asar lagi terus sampai 7 hari. Karena waktu saya sholat, saya ngomongin saya ya maaf. Saya tidak uduk, tidak tayamum karena kan nggak bisa, kotor semua. Itu menurut Imam Syafi'i. Saya ulangin ya, itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi orang yang dirawat di rumah sakit berapa hari pun dia nggak pernah sholat sampai di rumah, habis sholat wajib dia ganti yang di sono. Tapi, mohon maaf, kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal nggak perlu diulang karena dianggap sah. Kenapa sah? Karena yang ngasih sakit siapa? Oh, kalau udah ngasih sakit pada dirinya, lalu dia menghormati aku, kata 3 yang mazhab ini tidak perlu diulang. Sama orang pergi haji, begitu mau tawaf
kudum, tawaf wajib, dia haid. Kaum wanita ya. Kalau bapak-bapak kan nggak men kan. Nah, lagi mau tawaf wajib, datang menstruasi. Boleh nggak orang tawaf dalam keadaan men? Nggak boleh. Tapi yang ngasih sakit siapa? Ibnu Taimiyah turun di situ. Bahwa dia wajib tetap tawaf walaupun dalam keadaan men. Karena kalau enggak itu dia tahun depan pergi haji lagi. Ribet kalau dapat rezeki. Kalau enggak, tuh. Saya contohkan lagi sekarang. Orang yang beser, bahasa pikirnya salin. Beser apa ya? Beser apa itu? Kalau kata Pak Iswaidi bocor halus. Ya. Motor ditaruh ngetes lama-lama olinya habis. Nah, orang yang beser mulu, yang kencing titis nggak berhenti-berhenti, itu nggak mungkin karena dia mau senang. Maka wajib sholat. Pakai pampers, pakai pembalut. Tetap walaupun dia netes terus. Itu sah. Karena gimana mau kodonya? Ibu-ibu, maaf anak kita atau kita yang haid lebih dari 15 hari, kan maksimal 15 hari. 16 hari namanya istihadah. Orang yang darahnya keluar terus, dia tetap wajib. Saya kembali yang tadi, kata Imam Syafi'i, berapa hari pun dia pernah sholat lagi sakit, ketika dia sembuh, dia wajib mengulang. Tapi kata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan tidak. Ayo saya nanya sekarang, mau pilih yang mana? Ya jawab dong, yang kompak. Mau pilih yang ngulang apa kagak? Oh benar. Dah hebat. Ya. Karena atuk lawan 3 menang mana? Nah menang 3. Jadi Bapak boleh mau ngambil yang Imam Syafi'i juga boleh. Yang ya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad juga. Yang kagak boleh, kagak sembahyang waktu sakit. Tuh. Ini nih ilmu yang mahal. Yang kedua, gak apa-apa nih saya sebelum begini. Allah ngirim saya untuk memberitahu bahwa Sabeni nggak punya ilmu. Saya yang nangani 2 dokter, salah satunya internis itu Profesor Bram, Cina. Dia bilang gini, maaf, Bapak ini ginjalnya kena keserempet air, mau buang air pipis susah. Selama 2 hari pasti yang keluar darah, bener-bener. Wah, karena pipisnya nggak bagus. Sampai nunggu. Apa kata dia? Kenapa Bapak keserempet pipisnya? Karena pipisnya pakai kateter dan tidur. Kalau pipisnya diri, itu keluar jarumnya 1 kata dia. Jadi kalau orang mau pipis, ini maaf ya, saya ngomong fikih kaitannya dengan ilmiah. Ketika masuk sesuatu makanan, minuman, maka kan diolah oleh tubuh, disaring oleh ginjal kan. Kalau yang nutrisi yang baik akan disuplai ke bagian tubuh, yang negatif, yang kotoran dibuang. Salah satunya air pipis, air seni. Dia akan dibuang. Ini maaf nih, menurut beliau yang saya dengerin. Begitu mau dibuang dari ginjal dia akan ada kayak selang kecil 1. Kayak jarum. Itu akan keluar air pipis kalau kencingnya diri. Buang air pipis. Tapi kalau dia jongkok, 2 jarumnya keluar. Saya mulai merinding. Oh. Yang nggak pernah kita dapatkan di kuliah pun. Ini ilmiah, seorang profesor ahlinya. Begitu pipisnya jongkok, maka jarumnya keluar 2. Boleh bukan saya praktek kencing nih. Saya mau praktekin caranya. Ini kan Rasul yang ngajarin. Maaf ya, saya tidak jangan bilang gini, itu fikih jorok. Enggak, mesti jelas. Ya, maaf. Pipis kata profesor itu benar Nabi. Katanya begini, kalau begini, kakinya yang atuh gini, yang atuh jinjit, maka kedua jarum keluar, kata dia. Pipisnya akan mau habis atau dibalik. Ya, pokoknya jinjit sebelah. Kalau Bapak dehem, apa dehem? Itu bisa banget. Ya, kalau dehem,
maka 3 jarum keluar, semua kotorannya habis. Allahu Akbar, saya bener-bener. Jadi selesai jongkok, jinjit, maka nggak tersisa setetes pun kata beliau. Cina loh yang ngomong. Wah, saya langsung berterima kasih ya Allah. Kalau nggak sakit saya nggak ngerti. Itu jangan balik lagi. Gini. Nabi yang ngajarin. Orang-orang luar yang mempelajari secara ilmiah. Ya, bener deh Hamnya. Jangan begini. Beda kan? Jadi saya, maaf, itulah tak ada perintah dari agama kecuali ada positif, ada nilai padilahnya. Tak ada larangan yang dilarang oleh agama kecuali ada madorotnya. Hebat agama kita. Biasakan kata Nabi minum begini. Saya udah boleh minum teh nih. Udah selama 20 hari dibolehkan. Udah, jangankan teh, jus alpukat aja saya doyan sekarang nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sampai di sini. Kul, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau minum cara seperti itu, kata Nabi, selama air yang tadi bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Allah pelihara dari maksiat, Allah pelihara dari musibah. Kecelakaan enggak, karena disebut nama aku. Dia bersyukur. Jadi jangan minum glegok gitu. Minum nafsu bener. Oh jangan, itu agama kita luar biasa. Ini dia. Jadi siapapun yang sakit dalam keadaan kondisi bagaimanapun, maka sholat tetap wajib. Nah, ingetin kalau jenguk itu ini. Wah, saya sedih liatin segitu. Begitu banyak saya mau ngomong, saya juga nggak bisa, takut salah. Ke depan, saya sedang kerjasama sama IUI, kerjasama aja mau rumah sakit, itu dakwah yang mahal. Kagak ada. Aduh. Akhirnya baik, sembuh-sembuh, dosa tetap jalan. Ini kata abang kita, kelupaan itunya apa namanya? Ini aja ya. Nah ini kita, wah udah lewat kebanyakan dah. Babu arkanis solati, itu udah saya terjemahkan. Karena kitabnya nggak ada terjemahnya. Kita membahas tentang rukun-rukun sholat. Karena setiap sesuatu ada rukunnya. Rukun sholat nanti kita ada berapa. Rukun nikah ada berapa nikah? Ya. Rukun nikah. Udah lama ya kita nggak ingat ya. Ada 5. Ada calon mempelai laki-laki, ada calon wanita, ada saksi, ada wali, ada ijab. Ingetin tuh Pak. 5. Kalau kurang salah satu, tidak sah. Rukun nudu 6. Tuh, benar. Saya nanya sekarang. Rukun puasa ada berapa? Ya, liwat. 2. Pertama niat di malam hari, kedua tidak membatalkan yang puasa. Kalau rukun mandi, mandi besar 2. Oh, yang sering mandi besar tahu tuh ya. Oh iya, enggak maksud saya ilmunya bagus ya. Sekarang kita bahas apa sih itu rukun? Ar-ruknu, rukun logotan secara bahasa. Kalau kata anak mahasiswa, secara etimologi, janibus syai'il aqwa. Apa janibus syai' itu? Rukun menurut etimologi artinya sisi atau aspek yang sangat kuat. Tadi kan, ini kalau nggak ada tiangnya, sisi-sisi ini ambruk. Jadi dia penopang yang paling kuat. Sisi atau aspek unsur yang harus ada. Dia yang terkuat. Itu menurut bahasa. Istilahan menurut ilmu syariah. Apa itu? Ibaratun an juz'in
minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Rukun menurut syara ilmu agama adalah ibaratun, suatu ungkapan, anjuzin, ya, bagian hakikat, la tahaqqaqu illa bihi, yang tidak akan terwujud, tidak akan sah sholat seseorang kecuali dengannya. Sholat kita tidak sah kalau tidak memenuhi rukun sholat. Saya praktekin lagi nih. Kalau nggak dipraktekin bahaya, ya. Ini dah Allahu Akbar takbir. Ini kan ruku rukun, i'tidal rukun, sujud. Ya, ini yang suka lupa nih. Saya aja lupa pernah. Allahu Akbar kan rukun. Nah, harusnya duduk apa ini? Duduk antara dua, lalu kita lupa. Udah dua apa satu ya? Bangun. Kita anggap udah dua. Allahu Akbar. Padahal belum apa tadi? Belum sujud yang ke, berarti rukunnya terpenuhi atau belum? Belum. Berarti saya berdiri lagi ngerjain sholat pertama lagi. Kita sedang mengerjakan rakaat yang atu lagi. Karena tadi belum sujud yang kedua tidak dilakukan. Wah, lupa. Nah, berarti kita rakaat yang pertama lagi. Nggak usah niat lagi. Baca dari Fatihah terus. Nah, kita ruku, kita sujud dan terusnya. Baru benar. Kayak apa? Lalu ada yang bilang begini, begitu bangun, maaf ya. Kan harusnya kan duduk antara dua sujud. Imamnya bangun. Allahu Akbar. Pati makmum ngingetin nggak? Ngingetin. Kata bapak-bapak, subhanallah. Berarti saya salah. Karena saya nggak tahu apa yang salahnya. Subhanallah. Kata bapak-bapak. Masih diem saja. Imamnya. Subhanallah. Ibu-ibu kesel. Udah di subhanallah. Imamnya diem aja. Ini dia. Kata yang di belakang, sujudnya kurang atu. Duh. Ini baru usul fikih. Sujudnya kurang satu. Boleh nggak saya turun lagi? Nggak boleh, batal. Berarti saya sedang mengawali lagi. Wah, sujudnya kurang satu. Berarti kalau udah berdiri, tidak sah. Sujudnya kurang satu. Kata yang sebelah gini. Bayang jangan ngomong. Kata yang nomor dua. Batal nggak dia? Batal, karena dia ngomong. Kata nomor tiga. Bayang jangan berisik. Tuh, udah berapa? Tuh, udah batal. Kata yang nomor empat. Untung gua kagak ngomong. Oh, jadi hukum atu aja yang ngomong. Jadi kalau imam salah, dia lupa, kita udah subhanallah, nggak tahu juga, maka salah seorang makmum ngingetin apa ya salahnya. Tuh. Gitu, jangan ditepok. Salah sih lo, nggak usah. Ya tetap pokoknya bilang belum sujud yang kedua. Masih ingat 2 tahun lalu di sini saya masih ingat yang ngimamim itu Ustaz Ari, orang tua kita Baji Muntaza. Saking semangatnya rakaat pertama benar, naik kedua Bismillahirrohmanirrohim waduha, padahal belum baca apa? Fatihah. Waduha walaili idza saja. Lalu ditingetin, subhanallah. Dia diem, udah tua. Subhanallah. Kita bilang belum baca Fatihah. Orang tua yang bijak dia ulang lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Keren. Selesai dia minta maaf. Nggak ngambek. Ini kalau ngambek ribet. Budak sembahyang di atakwa. Pakai diomongin segala. Enggak, dia terus aja sembahyang. Keren. Oh. Jadi memang begitu. Imam dan makmum saling mengingatkan. Jadi kalau pemimpinnya salah, ingetin. Ya keluarlah. Makmum di belakang, kalau di belakang makmum, di belakang imam usahakan yang lebih paham. Jadi saya ulangi lagi, kalau salah satu,
Kecuali gini, sembahyang maghrib itu kan 3 rakaat, ya. Kita ulang-ulang nih. Saya ngomong rakaat kedua. Ya, Allahu Akbar. Saya cepetin aja ya, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Harusnya apa nih? Tahiyat kan? Lalu berdiri. Allah. Tapi diri udah tegak ya. Allahu Akbar. Kata makmum, Subhanallah. Wah, berarti saya belum tahiyat awal. Saya ingat. Kalau nggak ingat, kasih tahu tadi. Belum tahiyat awal. Turun nggak? Enggak. Kalau turun, batal. Terus karena tahiyat awal hukumnya sunnah. Hayat kategori kita. Sunnah. Kalau tahiyat awal hukumnya sunnah. Terus berdiri. Nanti setelah tahiyat akhir, nih dia. Tahiyat akhir ya. Kan udah tahiyat tuh. Ya. Sebelum salam namanya sujud. Tuh. Sujud sahwi bukan sawi. Sawi itu makanan arwana. Sahwi lupa. Kan innaka hamidum majid misalnya minimal. Kan sebelum salam kan? Maka sujud. Allahu Akbar. Bacanya subhanallah la yanamu wala yashu. Kalau nggak bisa baca subhan. Bisa nggak subhanallah? Kalau yang tadi agak panjang kan? Subhanallahi la yanamu wala sah. Agak susah. Udah aja gini. Subhanallah. Baca gini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujud lagi. Nah baru. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Lain hal sekarang. Subuh. Subuh berapa rakaat? 2. Udah 2 bangun imamnya. Kita ngomong sekarang ya. Kan udah 2 harusnya tahiyat terakhir dia bangun. Allahu Akbar. Dibilang maghrib kali. Lalu dibilang subhanallah kayak tadi. Kata kita atahiyat. Jangan pakai tambahin. Atahiyat udah sehari. Gak usah ada namanya. Oh, nah yang ini baru turun. Karena wajib menutup. Oh, beda kan? Karena tahiyatnya habis. Jangan. Sujud sahwi. Loh di mana sujud sahwinya? Nah, langsung turun. Allahu Akbar. Atahiyat. Pernik-pernik kecil seperti ini yang sering terjadi. Mahalnya kita ada hikmahnya di tempat ini, kita ada kajian-kajian, ada sejarah, ada tasawuf, ada akhlak, ada tafsir. Wah, luar biasa ya. Nah, ini nggak bela malu. Ya. Rukun nggak boleh. Rukun tidak boleh. Ini benar pertanyaan. Kan ada rukun, ada sunnah. Rukun nggak bisa dengan sahwi. Kalau sahwi itu hanya boleh bagi orang yang lupa karena hayat. Karena kalau rukun yang sahwi itu, dia karena rukun mesti dipenuhi. Di mana contohnya paling enak Pak Budi, contohnya rukun yang paling kita lupain. Nah, itu 2 rakaat sujud tadi ya. Kan lupa. Tadi kan kayak tadi saya itu kan. Berarti habis sujud pertama. Nah, karena ini kan rukun. Harus ada. Kalau nggak terpenuhi kan nggak sah. Saya bangun tadi kan. Allahu Akbar. Nah, lupa kan namanya. Maka ini nggak bisa diganti dengan. Kalau saya bangun berarti seolah-olah ini sah. Nanti ganti dengan sujud. Nah, tidak. Kalau rukun tidak. Kecuali tadi hayat. Tahiyat awal hukumnya sunnah. Tuh ya Pak Budi ya. Kalau rukun harus. Karena dia coba dah. Nikah rukunnya ada berapa tadi? 5. Ternyata sama-sama laki-laki calonnya. Sah enggak? Enggak. Karena mesti laki, mesti perempuan. Ternyata walinya bukan bapaknya. Bapak tiri. Sah enggak? Enggak lah. Saya ngadopsi anak perempuan. Menikah dengan orang lain. Saya nikahkan. Sah enggak? Kenapa enggak sah? Bukan walinya. Saya sentuh dengan anak saya yang adopsi, kata enggak wudhu saya?
batal karena orang bahaya. Masya Allah. Allah bersyukurlah kita ya Allah, ya Allah, itulah agama kita diturunkan untuk memperbaiki hal-hal yang keliru, yang salah. Makasih ya my bro. Kita lanjutin sekarang nih bawahnya. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Ada duha, bilangannya ada berapa sih jumlahnya? Ini macam-macam pendapat. Al-mu'tamadu menurut pendapat yang paling kuat, mu'tamad itu yang mayoritas. Ya, yang jumhur. Annaha salah sata asyaro. Jumlahnya ada 13. Bijak litomak ninati tabiatan li arkani. Karena tomak nina ngikutin rukun-rukun. Gini nih, nanti ada yang saya kasih angka 1 di apa namanya footnote, catatan kaki. Ini mohon maaf, nanti kalau di debat, kalau yang mengkaji fikih ada yang bilang 17, ada yang bilang 14, ada yang 13. Di kitab dulu kalau ngaji saya suka ikut di Miftahul Jannah, itu kitabnya Sapinah An-Najjar. Itu 17. Kok bisa 17? Ada yang 14, ada yang 13. Kalau di Sapinah begini, kan pertama niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku. Habis ruku kalau di Sapinah tumak nina. Habis iktidal tumak nina. Habis sujud tumak. Kalau ini enggak, begitu ruku, Allahu Akbar, berikut tumak nina. Tuh, kan hilang tadi yang tadi itu. Kan ruku dan tumak nina. Kalau kan habis ruku, yang keempat, yang kelima tumak nina. Kalau ini enggak, Allahu Akbar, ruku rukun sekaligus tumak nina apa sih artinya? Sukutu badal haroka. Berhenti sesaat setelah bergerak. Allah Akbar. Diem. Berapa ukurannya? Subhanallah. Lamanya gitu. Tuh, nanti ada yang 13. Nanti deh kita rinci. Ya, sekarang yang ini aja dulu. Jumlahnya ada 13. Tuh di fotokopi ada tuh. Nih sekarang saya mencoba. Dari 13 itu kan diprintil. Apa diprintil? Dibagi-bagi. Aksamu ada ya di sini ya, yang di bold. Aksamu arkani sholati arbaatun. Rukun sholat yang 13 tadi dibagi menjadi 4 kelompok gitu enaknya kali ya. Kan ada 13, dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama lihat di kitab ini. Arkanul al-awal, yang pertama arkanul kauliyah. Nah ini yang perlu. Dari 4 yang ini 13 dibagi 4. Yang pertama disebut rukun kauliyah. Kauliyah apa kauliyah? Ucapan, omongan. Ini dia. Wasumiyatu ada 5. Khomsatun. Yang kauliyah ada 5. Wasumiyat bizalika li'annahu yustarotu alal musolli ayat talaffazu biha bihaisu yusmi'a nafsahu wahya arbaatun. Ini gini nih. Dari 13 kan dibagi 4 kelompok. Yang pertama disebut kauliyah. Kenapa disebut kauliyah? Orang yang sedang sholat wajib melapaskan huruf-hurufnya. Nggak boleh nggak kedengeran. Ayusma nafsahu. Mesti kedengeran dengan telinganya sendiri. Yang pertama ada berapa dia? Ada 4. Yang pertama dia nih. Takbiratul. Jadi takbiratul itu kauliyah. Mesti kedengeran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kedengeran siapa? Telinganya sendiri. Kalau lagi berjamaah Ustaz Sarif pasti wajib dengerin yang keras. Kita Allahu Akbar. Allah ya. Jangan Allah. Allahu Akbar. Enggak. Allah tebel. Takbir. Allahu Akbar. Mesti kedengeran. Kalau nggak kedengeran suaranya nggak sah karena dia kauliyah. Allahu Akbar. Yang takbiratul ihram ya. Yang kedua
Wal Fatihah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hurufnya mesti kedengeran. Huruf Fatihah ada berapa? 141. Ditambah tasdid, karena tasdid 2 hitungnya. Iya, iya yasannya. Ditambah 14. Jumlah Fatihah hurufnya 155. Nggak boleh kurang satu pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedengeran. Jadi kalau makmum, baca pelan-pelan. Nggak boleh mik-mik apa. Nggak kedengeran. Hurufnya mesti keluar makhrajnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kalau nggak kedengeran, nggak sah. Nanti kita diurai satu persatu. Yang ketiga, kan ada 5. Apa? Tahiyat, tasyahud. Mesti kedengeran. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Dari mana Pak asalnya itu kali itu? At-tahiyat. Nabi. Ketika Mi'raj, kan Nabi Muhammad mau masuk ke Sidratul Muntaha. Zaman kalau katanya kalau bentuk pintu kita assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum ya Allah, nggak dijawab. Kata malaikat bukan gitu caranya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Salamnya begitu kepada Allah. Langsung dibuka aras. Dibahas sama Allah. Gimana? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi. Itu jawaban Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keren. Ingat orang kita yang baik. Assalamualaikum wa ala ibadillahi. Enggak ego orangnya. Begitu dia udah diangkat, diingat kita orang-orang yang soleh. At-tahiyat itu baca at-tahiyatu. Kita sedang menghadap salam sama Allah. At-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu. Kita bilang assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi. Apa kata Allah? Orang yang sedang itu dia sedang berhadapan dengan Rasulullah di hadapannya. Pakai. Jadi mulai sekarang ingetin, assalamualaikum, saya sedang di hadapanmu ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ya Rasulullah, untuk orang-orang yang baik. Asyhadu alla. Nah ini dia. Begitu. Maaf ini kan ngomong fikih saya. Boleh kan? Boleh orang gini. Ada yang begini kan? At-tahiyatul mubah boleh. Ada yang diem dulu. Tapi kalau jumhur mayoritas begitu asyhadu alla ilaha illallah baru. Tangannya diangkat asyhadu alla ilaha illallah. Agak turun dikit palanya ke bawah atau begini. Jangan gini juga. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketinggian. Asyhadu alla ilaha Pak Haji Wage. Enggak, saya ngomongnya atahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemana mata ini? Lihat ke telunjuknya. Perhatikan saya ngomong ya. Ini atas hati-hati salah. Begitu asyhadu alla ilaha illallah. Wawunya wajib dibawa karena dia rukun. Wa asyhadu anna. Kalau nggak ada wawunya nggak sah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna. Batal salatnya. Karena waw rukun. Saya ulangin ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Kalau di atahiyat wawunya wajib di. Kalau azan nggak boleh. Gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah nggak sah. Tuh nggak ada o-nya. Nggak pakai waw ya. Sama komat ada orang. Asyhadu alla illallah wa asyhadu anna. Nggak sah. Karena di situ nggak boleh ada waw. Segini aja udah ribet. Ya, jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah, wawunya wajib dibaca. Nah, nanti ada di uraian nih satu persatu. Yang ke berapa nih? Kan di dalam tahiyat otomatis ada sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mesti kedengeran.
Yang terakhir nih yang jarak yang sering terjadi yang salah di sini. Memberi salam. Ini perhatikan baik-baik. Karena alif, lam, sin ada tasdid. Kalau salam kan. Jadi bacanya begini. Assalamualaikum. Karena alif, lam, sin ada tahdid, ada lam, ada alif. Jadi yang benar assalamualaikum. Jadi nggak boleh begini. Assalamualaikum. Salam. Atau assalamualaikum. Enggak sah karena nggak ada tasdid, ada dua sin. Ada orang kan assalamualaikum warahmatullah batal sudah. Karena sinnya ketinggalan tasdidnya. Yang benar assalamualaikum warahmatullah. Assalam. Nengoknya sunnah ya. No, kalau digip gimana ya? Assalamualaikum. Enggak lah, sunnah. Kalau kita normal, assalamualaikum warahmatullahi. Seberapa ukuran nengok? Apa katanya? Linazrul husbi. Kalau bisa ngelihat pipi. Kalau nggak bisa karena pipi kita udah agak peot, lihat di sini. Maaf ya, pipi saya kan nggak gembul. Saya berusaha ngeliat pipi. Pipi saya nggak gemuk. Kalau yang gemuk tuh, kayak Iwan kan kelihatan. Minimal segini. Oh. Jangan liatin temennya. Assalamualaikum. Oh. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Makmum. Ini dia. Makmum nggak boleh salam sebelum salam imam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Ari, assalamualaikum. Baru kita assalamualaikum. Ini enggak, imamnya baru atuh ngikut aja lagi. Nah, jadi tunggu sampai yang keberapa? Kedua. Sama orangnya. Assalamualaikum. Kita aja. Waalaikumsalam. Ya, salah. Waalaikumsalam. Ada tasdid ya. Assalamu. Itu di Al-Barkah kenapa ada beberapa kita larang, bukan larang, tidak diizinkan dari imam dulu karena dia assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada tasdid, kurang satu huruf nggak sah karena dia rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitulah sederhana tapi ternyata berat ya. Ini namanya rukun sholat kauliyah. Wajib diucapkan. Kedengeran. Sekarang yang fi'liyah. Tuh di bawah tuh nomor 2. Wasani arkanul fi'liyatun. Fi'liyatin. Ada berapa? Sitatun. Ada 6 sekarang kalau yang gerak. Tadi kan ucapan. Yang pertama al-qiyam. Tuh, berdiri. Berdiri ini gerakan. Ya, maaf, benar. Kenapa sholat kita tidak berbekas? Tidak ada asar. Karena kita sholat tidak memandang di depan kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, di depanmu itu ada Allah. Iza qomal abdu li sholat al-rabbiya akomahu. Ketika seorang hamba mau sholat, sesungguhnya di depannya ada Allah. Kayak apa bayangin dah? Di depan kita Allah. Pasti kita kan takut. Gak usah jauh-jauh dah. Di depan kita ada gubernur. Waduh, ada owner, bos kita. Pasti kita, ya Pak. Nah, diri yang tegak. Kakinya berapa? Bisibrin, maksimal itu sejengkal. Gak usah dijengkalin ya, kira-kira. Kalau ibu-ibu agak rapat dikit. Ada Allah, pandangan ke bawah. Allah, berdiri sudah. Tegak, bagi yang tegak. Kalau yang kayaknya Ajilina, Umi Berdarni, ya di kursi, ketika takbiratul ihram, diri dulu kan. Diri, pegangan aja kursinya. Allahu Akbar, baru duduk. Yang kedua, apa? Ruku. Ruku. Ruku yang benar. Allah, ininya agak Allah Akbar. Kaki
ininya di rukbatain, di lutut. Allahu Akbar. Ya. Jangan ke bawah banget. Allahu Akbar. Itu namanya SKJ, senam kesehatan jasmani itu. Gini. Allahu Akbar. Sami Allah, tegak. Tangannya diangkat. Kan ada 4 yang angkat, yang ada. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mau ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ibu bayangin dah, sembahyang, sholat nggak pakai angkat tangan, jelek. Saya pernah ngaca. Allahu Akbar. Nggak gini. Jelek bener. Saya coba, bener Nabi Muhammad. Coba iseng-iseng. Allahu Akbar. Allah. Saya mencoba mengkorelasi, menghubungkan. Jelek bener. Saya, ini jelek bener. Ya, iseng-iseng. Nggak segini ya. Allahu Akbar. Waladolin. Allah. Sami Allah. Nah, yang bahaya ke sono. Lala. Agama keren. Keren. Habis keren. Kamu bayangin kalau sujud nggak diangkat. Dah. Nggak enak. Wah, hebat agama kita. The best class. Tidak ada. Tidak ada ajaran yang tidak mengandung. Jadi sujud, tidak, bangkit lagi. Gerakan kita sehat. Benar. Sujud, ini dia. Semalam saya baca kitab yang mana? Oh, di sini. Maaf. Maaf sebentar. Ada di sini saya baca. Oh, di benar-benar. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla huwa sajidun. Fa akshiru du'a. Tuh tadi saya baca pagi. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya saat lagi sujud. Jadi Allah paling seneng, paling demen, paling suka, paling cinta, persis sujud. Kenapa? Nah, semalam dibahas oleh guru kita, bayangkan yang paling mulia kepala ketika sujud, tinggian mana sama pantat? Tinggian mana sama ini? Tinggian pantat ternyata. Ngejumprit gitu kan? Allahu Akbar. Di saat itu akrob, aku sangat dekat dengan hamba. Paksiru doa. Ini kalau lagi sembahyang sunnah, banyakin doa. Ya Allah, berikan keberkahan hidup. Pakai bahasa Indonesia aja. Allah ngerti ya bahasa Indonesia ya? Yang pakai bahasa Arab kalau nggak ngerti. Saya pakai bahasa Indonesia sedang lebih mantep. Ya Allah, hamba titipkan diri hamba, anak istri hamba, keluarga kepadamu ya Rob. Lalu, apa sih namanya? Orang Betawi jidat kita ya. Pak Adi Warsono. Kening ya Pak Adi? Tapi boleh ya Pak Adi ya. Tapi jelek kalau gini Pak Adi. Pengantin baru, tolong kecup jidatnya, kurang enak. Ya Pak Adi Warsono. Ya, kening ya. Apa kata Rasulullah ketika sujud? Maaf. Ininya jangan diteken. Lepas. Enteng yang teken keningnya. Tuh. Tekan seberat kepala lebih. Yang ini jangan. Kalau kita kan ditekan tangannya. Enggak. Lepas ininya agak ringan. Kepalanya yang ini. Yang jidat. Tuh. Allahu Akbar. Ditekan. Seberat. Lebih ditekan. Agak lama supaya sirkulasi darah itu sampai ke otak. Karena dia jarang sampai, sering berdiri. Kurang kesuplai bahasa kerennya. Tuh. Disuplai, bukan air suplai itu penyanyi ya, disuplai. Tekan. Kalau lagi sholat di rumah sendiri, sembahyang sunnah, berdoa, ya Allah, cucu saya biar begini, saya biar begini. Terus, jangan putus asa. Akan sukses. Oh, saya temukan benar dalilnya. Saya tadi lupa ya. Jadi, sujud itu
gerakan. Ya, kita habisin dulu ya. Kan ada 6. Duduk antara 2 sujud. Nah, sujud, anggota sujud ada berapa? 7. Kening, jidat tadi ya ya. 1, kafain, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Mesti 7-7-nya. Ya, maaf. 7-7-nya mesti nempel. Ini kafain, rukbatain, kodamain. Jadi kakinya mesti dilekuk gitu. Kalau yang bisa dilekuk, kalau enggak usah. Jangan dipaksa patah, ya. Mana dulu turunnya? Tangan apa lutut? Nah, benar. Ketika Rasulullah dibawa umur 55 ke bawah, Nabi-nya begini. Allahu Akbar. Tuh. Masih gagah. Kata Imam Abu Daud. Tapi begitu Nabi Muhammad umur 55 ke atas, karena udah tua, tangan duluan. Kan kalau mau udah tua emang bener saya lihatnya. Coba dah iseng-iseng yang sakit. Mau sujud nih kan, sami Allah, sami Allah. Kan mau sujud, pasti tangan duluan. Oh. Bener. Karena kalau kaki duluan lagi udah tua, bisa ambruk. Nah, gini ayo coba. Nah, udah gini. Allah. Ya kedengkrengan bener, saya mau ngomong apa itu bahasa Betawi Ustazah, kedengkrengan. Yang nggak boleh bareng. Wah, gedubrak. Ini kedengkrengan, ini gedubrak batu sepertinya. Jadi ada 7 anggota, tapi menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu 8. Karena ini masuk ilmu tasawuf yang guru kita Ustaz siapa namanya? Saparudin ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalam ilmu tasawuf Ibnu Athaillah mengatakan yang ke-8 hati. Baru lebih dahsyat. Allahu Akbar. 8 yang ke-8 hatinya masuk. Ya Allah, hamba pasrah. Hamba pasrah hidup hamba. Kepala ini hamba taruh di hadapanmu ya Allah tuh. Baru kita mantep sholat kita. Kita kan kurang. Nggak masuk ke sini. Jadi habis sembahyang bodo amat. Ya, karena kita nggak ngerti. Nggak masuk ke sini. Kalau udah sholatnya hebat. Keren. Nih bawaan terakhir ya. Ini kan kita sebelum sampai jam 6. Duduk tasyahud. Namanya tawaruk. Rukun. Ya. Tapi kalau yang kayaknya Aji pakai kursi ya begini. Tapi perhatikan baik-baik. Ini mohon maaf yang pakai kursi. Kan begini. Kalau kita masih bisa ruku, usahakan rukunya. Kalau bisa ya, begini. Allah. Nah sujud jangan. Duduk lagi sujud. Wah itu lebih benar. Jangan begini ya. Allah, begitu sujud dibawa kursinya ke bawah. Jangan. Ya, enggak. Udah ngajilin aja. Ya maaf, saya guyon aja. Yang ketiga, kolbia. Nah yang tadi tuh. Ibnu Taimiyah. Urusan hati. Apa itu? Niat. Niat di mana adanya? Di hati. Bukannya begini. Usoli pardo subi itu sunnah. Tapi yang benar begitu Allah. Nanti kita jelaskan ya. Allah. Langsung bilang. Aku niat sholat. Atau saya niat sholat. Tuh, dalam hati. Allah. Saya sholat subuh. Fardu. Udah gitu aja. Nanti ada penjelasan. Dalam hati Allah. Karena adanya di hati. Ya, dari hatilah segala orang kalau hatinya baik yang lainnya. Tapi kalau hatinya rusak, wah, melihat orang gedek aja kelihatan. Saya mau nyampe nih, ya walaupun saya tidak ngajar ihya, tapi karena saya baca, itu yakulul amal kayatubul khotob. Orang kalau hasut persis api makan kayu bakar. Api kalau udah kena kayu apapun, artinya gini,
Kebaikan sehebat apapun kita, kalau pernah hasut, habis gugur. Kata Imam Ghazali, hasut itu ada 4 tingkatan. Ini nih hebatnya. Imam Ghazali di Ihya ya, yang bisa baca Ihya. Hasut itu kan tidak senang lihat orang lain sukses. Begini, kayaknya kita ngerja masuk bareng ya. Masuknya bareng kok dia duluan sukses. Tuh. Mulai deh kita. Kenapa dia duluan nggak saya? Kuliahnya bareng kok dia duluan. Masuk di kantor kok dia jadi supervisor, saya masih jadi begini aja. Padahal masuknya bareng, kuliahnya sama, jurusannya sama, kok dia sukses. Saya kagak. Apa kata Imam Ghazali? Ada orang nggak suka. Dia pengen orang itu jatuh. Bodoh amat ganti siapa kek. Tetangganya beli mobil. Waduh. Waduh. Meriang dia dah. Waduh. Dia pengen mobilnya ditarik sama dealer. Sama leasing. Dia doain. Ya Rob. Biar ditarik. Dia nggak ngeliat lagi. Kata Imam Ghazali. Ketika nggak ngeliat. Alhamdulillah. Ternyata dia sekarang naik motor lagi. Motornya kredit juga ya. Ya Allah. Debt collector ambil kayak dia. Bodoh amat. Yang pertama, yang penting orang itu jatuh kedudukannya. Dia nggak peduli. Yang kedua kata Imam Ghazali, kalau bisa jatuh kedudukannya, pindah ke saya. Ya Allah, kenapa saya masuknya bareng, ngelamarnya bareng, kok dia duluan? Kapan dia dipecat? Kalau dia dipecat, siapa tahu saya digantiin. Nah, tuh ada orang begitu. Itu hasut juga. Bahaya tuh yang nomor 2. Lebih bahaya. Dia pengen pindah ke dia. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, gini. Ada orang punya motor baru, gue beli motor baru. Biarpun mereknya beda. Dia Honda, saya NMAX. Yamaha NMAX kan ya. Dia Pajero. Saya pokoknya Pojero. Ya, kan Pajero, Bujero. Wah, iya. Pak Jarot, Ustazah nih. Pokoknya dia punya kendaraan apa, saya mesti. Dia punya kulkas, saya beli walaupun mereknya beda. Yang penting mesti baru. Ada orang butuhnya hasut. Yang keempat, ini juga ribet. Dia pengen kalau dia mobil Avanza, dia pengen Avanza. Dia pengen Pajero, dia pengen Pajero. Ini orang lama-lama hidupnya kebelangsak. Jangan. Hati ini penting. Sholat itu kalau udah benar, hatinya baik. Nih, di sini nih ya. Mana? Yang ini nih. Sholat itu kan pertama niat, takbiratul ihram, ruku, sujud, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, semuanya udah cukup buat aku kata Allah. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Orang kalau sholatnya udah benar, selesai, maka peduli sama orang sekelilingnya maksudnya itu. Aduh, saudara saya susah, saya bantu. Saudara saya punya masalah, saya ajak. Ini kenapa ya Ibu Haja jarang ke masjid? Datengin ke rumahnya yuk kita tanya. Kenapa Bu? Aduh saya begini. Dia seneng loh. Ada orang bandel, gak up. Tingkah lakunya kurang baik, kita sopan. Kita sapa, senyum. Kan di kitab ini nih. Maaf ya. Orang kalau sholatnya benar, wa nurul kolbi. Hatinya bercahaya. Terang hatinya. Adem aja. Jangankan ngeliat orang baik. Ngeliat orang gak baik aja dia seneng. Terjadi orang baik. Nabi Muhammad ditimpuk. Giginya lepas. Di Taif. Malaikat nawarin. Muhammad. Saya balikin ini. Gunung. Biar dia pada mati semua. Apa kata? La Allahumma hadihum wa innahu la ya'lamun. Ya Rob, beri petunjuk mereka. Mereka nggak tahu saya siapa. Aku berharap anak cucu keturunannya nanti beriman kepadaku. Digebugin, dibuang, dibully. Kalau zaman sekarang dibully ya. Apa sih namanya? Stunting ya. Dibully. Mau dibunuh. Malaikat nawarin. Nggak mau. Hatinya hebat Nabi Muhammad. Ya Rob, beri petunjuk mereka. Aku berharap keturunannya nanti jadi orang-orang baik. Ini kalau Sabeni nih, saya lagi dakwah ditimpuk sama preman.
Kata Kapolres, ya kan saya ngajar di Kapolres Jakarta Timur juga ya. Sabeni, itu siapa? Preman itu, Pak. Gimana kalau Bapak gempur? Hajar, Pak, sampai akar-akarnya. Habisin. Ya kan saya ngajar di Polres Jakarta Timur ya. Hebat Nabi Muhammad. Kenapa? Wa nurul golbi, hatinya bercahaya. Ini saya terusin dulu nih. Tandanya yang selanjutnya. Maaf ya sebentar, ini kan kecil banget hurufnya. Zainul wajhi. Kalau sholat udah bener yang ini nih, mukanya berseri, adem, senyum aja. Enak dilihatnya. Kayaknya orang banyak duit aja, padahal dia lagi apes. Senyum, enak dilihatnya. Jangan muka kayak bajai. Kayaknya sangar. Nggak lah, adem dilihatnya. Masya Allah. Waduh, orang mukanya sangar banget. Kita mau minjem duit. Assalamualaikum. Ada apa? Waduh, nggak ngeri dah. Adem. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, preman bunuh orang 99. Ulangin ya. Membunuh berapa? 99 orang dibunuh. Ini kan kurang ajar. Satu aja bahaya. Dia mau tobat. Datang ke Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tobat. Oh, bagus. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Preman seneng bener nih. Dosa antum apa? Saya ngebunuh. Mulai Ustadz. Loh, bunuh siapa? 99 Ustadz. Wah! Atu aja neraka jahanam. Apalagi? Ente zolim. Itu preman gak banyak-banyak macam. Ambil badik dibacok Ustadznya. Buprak. Cepet. Dia kesel. Dia mau tobat. Atu aja nah dia penasaran, dia bawa lagi celurit yang lebih dahsyat, dia datang kepada Ustadz lagi, dia lebih kasar, nggak pakai assalamualaikum, dia masuk, Ustadz, Allah maha pengampun nggak? Apa kata Ustadz? Mas, silakan duduk dulu. Nggak, Allah maha pengampun nggak? Mas mau minum apa mas? Tuh, ini Ustadz hebat nih, kata dia, wah ini baik juga Ustadz nih. Dikasih duduk yang tenang, makan, dikasih minum, adem dia. Maaf, apa yang saya bisa bantu? Saya mau nanya, Tuhan maha pengampun nggak? Allah itu maha pengampun. Andai pun dosa kita sebesar buih dalam lautan, kalau kita minta ampun, Allah ampuni. Dosa sampean apa? Kan adem. Saya ngebunuh orang Pak Ustadz berapa? Cepet. Dikit mas, baru cepet mah. Bener nih? Iya. Allah maaf, bener nggak? Bener. Allah ampun. Yang penting kamu tobat. Syaratnya 3. Menyesal. Jangan ngulangi lagi. Jangan main di tempat itu. Tapi kalau dosa sama manusia 4. Menyesal, jangan ngulangi, jangan kembali, balikin punyanya. Kalau ada yang ngambil sendal orang baik di situ, pakai sendal jepit pulang bawa sendal bata, maka balikin. Nggak bisa diampuni karena hak orang lain. Malu ngembaliinnya. Pokoknya jangan diumumin, taruh aja di situ. Tuh balik lagi tuh. Kalau umumin malu kan? Nah, apa kata preman tadi? Seandainya Pak Ustadz ngomong seperti Ustadz yang sama, Ustadz orangan 101 saya bacok. Gak apa-apa mas, andai pun nasib saya mesti dibacok, saya udah pasrah. Yang penting mas bertobat. Ya tobat tuh. Begitu tobat, apa kata Ustadz? Tuh, pindah ke masjid situ. Ya, kamu sholat, minta ampun. Belum nyampe ke masjid, malaikatnya maut datang. Ijrail, dicabut nyawanya. Mati dia. Di perjalanan antara rumah Ustadz ke masjid, malaikat cabut di tengah jalan. Itu benar, sahih hadisnya. Datang 2 malaikat. Malaikat jahanam sama malaikat rahmat. Kata malaikat yang penjaga neraka, ini yang gue tunggu nih. Ini preman tengik nih. Ngebunuh orang sampai cepet. Ustadz dibacok. Neraka ini. Kata malaikat rahmat datang. Jangan, dia kan udah tobat. Tapi kan belum nyampe ke masjid baru jalan. Ribut. Berebut antara dia mau diampuni sama neraka. Datang malaikat yang ketiga pengadil. Gini kata Allah. Ukur saja. Dari rumah Ustadz itu ke masjid
sampai dia meninggal, banyakkan mana jaraknya. Seandainya lebih dekat dari rumah Ustadz sampai dia mati, bahkan neraka dia. Tapi kalau lebih dekat ke masjid, ampuni dia. Diukur, ternyata bisibrin jaraknya. Cuma 12 cm. Lebih dekat ke masjid. Oh, itulah orang kalau udah sholatnya baik, mukanya adem. Assalamualaikum Bu Haji, Pak Haji. Ada apa? Anak saya sakit, belum bayar sekolah. Punya duit nggak, pinjam berapa? Dia begini doang. Berapa? Ya berapa? 5 juta. 50. 500. Kata Bu Haji yang didatengin, saya juga nggak punya uang. Cuma 50. Ya, Bu Haji, ini perlu buat saya. Bu Haji mau nggak bayarin tip recorder saya? Berapa kek? 300 boleh dah. Kata kita, saya juga mau jual TV. Wah, susah dia berarti kan. Wah, kan girang dia. Jangan begini. Minjem. Enggak, senyum, dia demen. Ya. Dah, yang terakhir nggak boleh lebih dari jam 6. Kan 13 nih. Tuh 5 tambah 6, 11. Tambah 2, 13. Yang terakhir maknawiyah. Tertib, urut. Diri dulu, berakhir salam. Ikutin yang benar. Insya Allah kalau panjang umur nanti kita perintil apa. Diurai satu persatu. Itu niat seperti apa. Apa saja. Itu. Saya rasa itu saja. Nggak boleh lebih dari jam 6. Ya. Minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, kalau ada contoh-contoh yang kurang elok, tidak bermaksud itu namanya saya itu apa, bengal. Bengal apa sih bahasa Betawi? Karena kalau fikih mesti jelas ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair wahtim lana bil khair wa husnil khotimah. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.